Bagaimana mungkin aku belum pernah menginjakan kaki ke tempat yang sedekat ini denganku sebelumnya? Itu cukup gelap dan seram. Andai saja itu terselimuti bunga, maka benar-benar seperti kastil Disney. Oh, ada seseorang di sini. Aku pergi untuk menyapa Hai, tapi dia tidak terlihat ramah. Pergi dari tempat menyeramkan ini sebelum tempat ini menyedot nyawamu, gadis muda. Jadi itu artinya kau tak lagi bekerja di sini? Pelayan itu menggelengkan kepalanya sebelum bergegas pergi. Ini dia kesempatanku. Hai guys, Jocasta di sini. Dan kastil mirip Dracula ini tak lain tak bukan milik Tuan Joseph William. Kalian tanya siapa dia? Aku juga penasaran. Yang ku tahu dia itu kreditur orang tuaku. Dan aku di sini untuk memintanya memperpanjang tenggat waktu untuk hutang mereka. Tapi karena salah satu pelayannya baru berhenti, aku bisa bekerja di sini untuk membayar hutang, ya kan? Halo, aku Jocasta, pelayan baru Anda. Tak ada jawaban, apa masuk saja? Kalau begini ini salah pelayan lama karena membiarkan gerbang terbuka. Jadi aku harus temukan jalan masukku sendiri. Halo, aku pelayan yang baru. Tuan, apa Anda di sini? Tidak, tak di sini. Juga tak di sini. Apa ia masih tidur di jam ini? Oh, di sana ia rupanya. Hah? Ia tak tua dan berambut kelabu seperti bayanganku. Aku memperkenalkan diriku, kemudian dia kembali ke lukisannya dan dengan dingin berkata, melunasi hutangmu? Baiklah, mari kita lihat seberapa lama kau akan bertahan. Tapi camkan saja, jangan pernah membuatku marah. Oh Tuan, Anda tak perlu khawatir apapun. Aku bahkan tak akan memperhatikan Anda. Tapi ternyata dia bukannya tak mengkhawatirkan apapun. Dia sebenarnya sungguh sulit. Tirai harus tetap tertutup di malam hari. Sama sekali tak boleh ada suara gaduh. Dan tempat tidurnya sangat terlarang. Siapa yang memberimu izin untuk duduk di sini? Aduh, aku lupa. Aku harus tetap menjaga jarak 3 meter darinya sepanjang waktu, bahkan saat makan. Akhirnya waktunya beristirahat. Meski aku sudah bekerja di sini beberapa hari, aku masih belum terbiasa dengan aturan konyol Tuan Joseph. Hah? Apa itu yang menatapku? Tikus! Ada tikus, tolong! Apa yang membuatmu menjerit di jam seperti ini? Beraninya kau mengganggu tidurku? Tuan, selamatkan aku, itu dia, itu datang. Dia berdiri gagah seperti satria, siap melawan sang binatang buas. Lihat dadanya yang bidang, rambutnya, wajahnya yang tegas, dan setiap gerakannya begitu halus. Tikus menjijikkan itu akhirnya lari ketakutan. Sungguh melegakan. Kau meributkan hal yang tak penting. Pindahlah ke ruang lain besok. Yang ini terlalu kumuh. Jika dilihat lebih dekat, tuanku yang cerewet ini terlihat cukup tampan, bukan? Ya, tinggal di sini tidak terlalu buruk setelah aku memahami peraturannya. Bawakan aku secangkir teh. Ya Tuan, silahkan. Berikan padaku. Hah? Apa kami sudah tak melakukan jarak aman sekarang? Dengan bersemangat ku berikan padanya cangkir teh itu, tapi dia melewatkannya dan teh tumpah ke sekujur tubuhnya. Si bodoh ceroboh! Apa kau tak bisa lihat apa yang sedang kau lakukan? Dengan segera ku usap noda di bajunya dan minta maaf sebesar-besarnya, tapi dia meraung lagi. Stop! Beraninya kau sedekat ini denganku! Keluar! Astaga, temperamennya berubah seperti cuaca. Panas dingin, apapun. Aku akan pulang saja kalau begitu. Memang tak ada tempat seperti di rumah. Oh, nyamannya. Kuceritakan pada Judy sahabatku tentang mingguku bekerja di kastil. Tertarik? Mau ikut denganku suatu saat? Tidak, tak mau. Apa kau tak lihat ada sesuatu yang aneh di sana? Kemudian Judy mengatakan ada rumor bahwa seorang ilmuwan gila dulu tinggal di sana. Dan manusia serigala juga. Karena lolongan mengerikan bisa didengar saat bulan purnama. Kau harus berhati-hati. Ada alasan kenapa tak ada seorang pun pergi ke sana. Oh tidak, itu hari ini. Serigala melolong di bawah bulan? Lupakan, Judy hanya bersikap kekanakan. Siapa yang masih percaya fiksi semacam itu? Pastinya bukan aku. Jadi, tada! Aku kembali lagi. Jujur, aku butuh pekerjaan ini. Aku tak bisa biarkan dia memecatku. Bahkan jika harus memohon di kakinya. Tapi, di mana dia? Haruskah aku? Aku membuka pintu melihatnya terbaring di sana, dikelilingi oleh lukisan-lukisan kusam sementara peralatan berserakan di mana-mana. Apa yang terjadi? Aku berusaha mengangkatnya, menggoyangnya, tapi tetap dia tak bergerak. Lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Hei, aturan 3 meter itu tak berlaku karena itu tadi darurat. Apa Anda sudah makan sesuatu dari kemarin? Sudah kukira. Jika Anda ingin mendepakku sekarang, Anda tak akan makan apa-apa. Sejak insiden itu, Joseph tampaknya lebih tenang. Dia berhenti mengancamku dengan aturannya dan membiarkan aku mengoceh. Suatu kali, saat aku tidur siang di sofa setelah bersih-bersih, dia bahkan letakkan selimut padaku. Aku belum tertidur pulas, Tuan sayang. Lalu suatu hari ada wanita paruh baya muncul di gerbang. Dia perkenalkan diri sebagai ibu Joseph dan memberinya hadiah seekor burung cantik. Tapi dia tak masuk ke dalam dan hanya berkata dengan sinis. Oh, putraku punya pelayan baru lagi? Anak aneh ini. Aku kasihan padamu, gadis malang. Aku membawa burung itu ke Joseph dengan bersemangat memberitahunya kalau ibunya baru mampir. Lihat sungguh indah hadiah yang beliau berikan pada Anda.
Indah, wanita itu cuma mengejekku. Aku terjebak di tempat ini seperti burung di dalam sangkar. Kurasa ini hadiah yang sangat pengertian. Sepertinya Anda suka melukis burung. Berhentilah mengorek-ngorek, ini bukan urusanmu. Oke, aku minta maaf. Tapi ini pilihan Anda sendiri untuk mengisolasi diri Anda dari dunia luar. Ikut saya, ada sesuatu yang istimewa untuk saya tunjukkan. Oh, tempat ini masih secantik saat pertama kali aku datang ke sini. Sepertinya Joseph juga terpesona. Lihat kan, dunia ini indah. Anda hanya harus melihat. Kami sedang berjalan menyusuri jalur bunga yang bermekaran. Lalu tiba-tiba, dia datang. Serigala itu, serigala. Kemudian para tukang kebun itu langsung terburu-buru karena panik. Apa yang sudah kuperbuat padamu, kau bodoh? Indah katamu? Kemudian Joseph bergegas pergi. Aku berusaha mengejarnya tapi, aduh, aku tersandung batu. Oh, ini sakit, sangat sakit. Kalau begitu biar ku oleskan krim antiseptik ini. Tidak, itu hanya akan memperparah. Mungkin melakukan sesuatu yang seru bisa meringankan sakitnya. Aku akan teralihkan dari hal ini. Tolong, bisakah kita nonton film? Dan tentu saja dia tak bisa menolak. Ups, canggung. Jelas aku tak memikirkannya dengan matang saat memilih film komedi roman ini. Penasaran apa yang sedang dipikirkan tuanku? Oh astaga, tak perlu jadi begitu emosional. Penampilannya yang menakutkan mengejutkanku. Matanya memutih, mulutnya menggeram seolah-olah ingin memakanku hidup-hidup. Aku berusaha tetap tenang untuk bertanya padanya apa yang terjadi. Tapi Joseph seperti orang gila. Dengan panik merusak barang-barang dan meraung. Hentikan Joseph, tolong jangan lakukan itu. Ah, lenganku. Menyadari kalau dia baru saja menyakitiku, Joseph tampak kembali tersadar. Dia lalu lari kabur karena panik. Dengan cepat aku memeluknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tenanglah. Setelah dia merasa lebih baik, dia mulai ceritakan padaku rahasia terbesarnya. Sejak kecil, ia punya kesulitan kendalikan emosinya, yang seringkali berujung pada ledakan amarah. Belakangan, Bulan juga memicu reaksi ini, setelah ayah tirinya meninggal di malam bulan purnama. Dan itu kemudian jadi trauma karena Joseph takut dia menjadi penyebab kematiannya. Itu juga penyebab ketegangan antara dia dan ibunya. Kurasa aku terlahir dengan kondisi aneh ini. Sebagai anak, ayah tiriku biasa memberiku obat untuk mengendalikannya. Ayah tirinya terbiasa memberinya pil. Judy juga menyebutkan seorang ilmuwan gila yang dulu pernah tinggal di sini. Apakah itu? Aku harus cari tahu. Suatu malam, aku menyelinap masuk ke dalam kamar yang Joseph larang aku untuk masuk. Saat mencari-cari, kutemukan rekaman yang memperlihatkan padaku semua rencana mengerikan ayah tirinya. Untuk secara teratur memberi Joseph pil penambah tenaga sebagai percobaan. Dan juga membawanya ke pegunungan untuk menguji suatu penemuan baru yang gila. Apa-apaan itu? Tapi aku tak bisa memberitahu Joseph langsung. Dia harus stabil terlebih dahulu secara mental. Jadi, kumulai dengan membawanya jalan-jalan. Dan saat dia cukup nyaman, kusarankan kami jalan ke pusat kota untuk berbelanja. Dia seperti landak yang selalu menusuk-nusuk setiap kali ada orang yang tak sengaja menyentuhnya. Tapi tentu saja, aku tahu cara menjinakkan sang tuan yang pemarah ini. Seperti ini. Ini dia. Kemudian kami mulai merapikan dan mendekorasi ulang seluruh kastil untuk hidupkan suasana tempat ini. Ketika kami sampai di kamar ayah tirinya, dia tampak sedikit ragu-ragu. Sudah lama sekali, ruangan ini juga perlu dibersihkan. Jika tidak, perabotannya bisa rusak. Apa kau tahu tentang video ayah tirimu? Bagaimana kau tahu? Kemudian Joseph mencari kartu memori, lalu memberikannya kepadaku. Aku sangat takut jadi kusembunyikan dan tidak pernah berani melihatnya. Aku pernah ingin menghancurkannya, tapi setelah dipikir-pikir, foto ini berisi foto-foto terakhir ayah tiriku. Jadi aku selalu menyimpannya di sini. Hah? Bukan ini yang kumaksudkan. Jadi ada video lain selain yang kulihat? Ini mungkin bisa menjelaskan semuanya. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya menonton video itu? Saya cukup penasaran. Sejak hari itu kami tidak pernah membicarakan video itu lagi. Sebagai gantinya kami berjalan-jalan, memasak, dan bermeditasi bersama. Dan jadwal hari ini adalah pameran seni ini. Lihatlah wajahnya yang terkejut. Lukisan itu terlihat familiar ya kan? Jangan bilang Anda tak mengenali karya Anda sendiri. Tampaknya setiap lukisan menceritakan sebuah kisah. Saya tak sabar untuk mengetahui siapa artisnya. Mereka haruslah orang yang berpengalaman dan mendalam. Saya tahu pujian ini akan membantunya menghapus keraguan dirinya. Sepulang dari pameran, kami mencium aroma sedap yang berasal dari ruang makan. Siapa itu? Itu Ibu Joseph. Joseph tampak terkejut dengan kehadiran ibunya, tetapi aku tidak, karena aku adalah sutradara di balik adegan ini. Bahkan diam-diam aku memintanya untuk menyelenggarakan pameran itu. Menonton video itu menjelaskan segalanya. Pada malam yang diterangi cahaya bulan itu, ilmuwan gila tersebut membawa Joseph ke pegunungan untuk menguji efek ramuan penambah kekuatan super. Tetapi ketika dia lihat Joseph bereaksi secara tidak normal, dia panik dan melarikan diri, sehingga kecelakaan terjadi. Itu bukan kesalahan Joseph, dia nyatanya adalah korban. Kukatakan kebenaran itu ke ibu Joseph sebelumnya, yang berujung rekonsiliasi menyentuh ini.
Sekarang setelah semuanya jelas, mereka telah melepaskan beban di hati mereka. Ibunya memutuskan pindah ke sini untuk membantunya mengatasi trauma akan bulan bersamaku. Oh, dia juga cerita padaku tentang dia menjatuhkan cangkir teh dengan sengaja sebagai alasan untuk menjauhkanku agar aku aman. Betapa manis dan perhatiannya dia. Oh, siapa yang membiarkan tirai ini terbuka? Aku bergegas menutupnya ketika tiba-tiba ada tangan menyentuh tanganku dengan lembut. Sebelum kau datang, aku sungguh tak mengira kalau aku akan punya keberanian menghadapi cahaya bulan. Tapi Jocasta, dengan adanya dirimu di sisiku sekarang, segalanya terasa mungkin. 여기다가 국물을 이렇게 싹 넣고 이렇게